Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhiran wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hanya kepadanya kita semua beribadah dan hanya kepadanya kita semua beristi'anah meminta pertolongan. Shalawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kajian subuh kita hari ini seperti yang disampaikan tadi, tema kajian kita mengenai ibadah kurban. Seperti itulah istilah yang populer dan lebih sering kita gunakan di Indonesia untuk menamai syariat penyembelihan yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan 3 hari berturut-turut setelahnya. Kata kurban adalah kata serapan dari bahasa Arab. Asal katanya adalah qaruba. Qaruba artinya dekat. Kemudian kata ini mendapatkan tambahan huruf sehingga ia diakhiri dengan huruf alif dan nun, kurban. Pola kata seperti ini menunjukkan makna kesempurnaan. Sama misalnya dengan Quran. Maka Quran tidak hanya berarti bacaan, tapi Quran mengandung makna bacaan yang sempurna. Furqan, Furqan tidak hanya berarti pembeda, tapi Furqan adalah pembeda yang sempurna antara yang hak dengan yang batil. Ghufran, ampunan yang sempurna. Ridwan, keridhaan Allah yang sempurna. Nah, kurban juga mengandung makna kesempurnaan. Jadi kurban adalah salah satu cara yang sempurna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kurban, syariat ini biasa juga dinamakan dengan udhiyah. Dan inilah namanya yang lebih populer kalau di dalam kitab-kitab fikih berbahasa Arab. Kalau kita di Indonesia lebih sering menggunakan istilah kurban, kalau dalam fikih bahasa Arab yang lebih sering digunakan adalah istilah uluhiyah. Nah, biasa juga disebut dengan an-nahar. Ya, seperti terambil dari firman Allah yang terdapat di surah Al-Kautsar. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang melimpah. Fasholli li rabbik, maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Mengapa kurban itu dinamai dengan an-nahar? Nahar itu arti awalnya adalah leher. Jadi disebut dengan nahar karena hewan yang dikurbankan disembelih pada bagian lehernya. Biasa juga disebut dengan nusuk. Dan kata ini sering kita sebut di dalam salat pada saat membaca doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pada awalnya nusuk artinya sepotong perak yang dibakar agar apa yang menempel pada potongan perak tersebut menjadi terlepas sehingga tersisa perak yang masih asli.
kurban. Setelah itu semakin diperluas maknanya, sehingga ibadah secara umum pun dinamai dengan nusuk. Maka biasa doa yang kita tadi tidak terjemahkan, sesungguhnya salatku ibadahku. Padahal nusuk awalnya maknanya adalah kurban. Nah, misalnya di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man shalla salatana," barang siapa yang ikut salat bersama dengan kami, maksudnya salat Idul Adha, "wa nasaka nusukana," dan setelah itu dia menyembelih nusuknya, "faqad asaba nusuk," maka itulah nusuk yang benar. Maksudnya itulah kurban yang benar. Ini makna kosakata dari beberapa istilah yang digunakan untuk menamai syariat kurban. Nah, secara syariat kurban itu adalah menyembelih hewan yang tertentu pada hari-hari yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu, dengan tujuan untuk takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada 4 unsurnya. 1, menyembelih hewan tertentu. Yang kedua, hari-hari tertentu. Yang ketiga, syarat-syarat tertentu. Dan yang keempat, tujuannya adalah untuk takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada banyak syariat penyembelihan dan ada juga yang menyembelih tapi tujuannya bukan takarrub ilallah. Nah, untuk membedakan kurban dengan penyembelihan yang baik, maka niatnya itu mesti takarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dari awal tadi, menyembelih hewan yang tertentu. Hewan yang tertentu yang dimaksud di sini ada 3. Yang pertama, unta dengan segala macam jenisnya. Oh, yang 1 punuknya, yang 2 punuknya, semua masuk. Yang kedua, sapi dengan segala macam jenisnya, termasuk kerbau. Ya, menurut banyak ulama kita, karena kerbau itu masih dipandang sejenis dengan sapi. Kemudian yang ketiga, kambing dengan segala jenisnya, termasuk domba, ya, beri dan yang semacamnya. Hanya ini saja jenis hewan ternak yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Selain itu tidak boleh. Maka tidak boleh kurban misalnya dengan seekor kuda. Di masa Nabi banyak kuda, tapi tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi atau sahabat pernah berkurban dengan kuda. Tidak bisa juga berkurban dengan ayam, meskipun ada segelintir ulama kita yang membolehkan itu. Ada yang membolehkan segelintir ulama, tapi pendapat ini sangat tidak boleh. Alasannya membolehkan di antaranya ucapannya Bilal bin Rabah, semoga Allah meridainya. Beliau pernah berkata, "La ubali inda aitu bidaikin." Saya tidak peduli jika saya berkurban dengan seekor ayam. Maka kemudian ada yang berkata, boleh kurban dengan ayam. Dan sebetulnya makna ucapan Bilal bin Rabah tidak menunjukkan bolehnya kurban dengan ayam, tapi ucapan itu menunjukkan beliau ingin sekali berkurban. Tapi pada saat itu beliau belum mampu untuk menyembelih 1 ekor ayam, 1 ekor kambing maksud saya. Karena beliau belum mampu berkurban dengan 1 ekor kambing, maka beliau kemudian menyembelih 1 ekor ayam. Semata-mata menunjukkan, saya sebetulnya ingin sekali juga ya Allah untuk berkurban, cuma ini kemampuan saya. Kemudian yang berikutnya, pada hari yang tertentu, hari tertentu yang dimaksud di sini yaitu tanggal 10 Zulhijjah, setelah selesai sholat Id, setelah selesai sholat Idul Adha. Seperti hadis yang saya sampaikan tadi, Nabi SAW dalam khutbahnya pernah menyampaikan, "Man shalla salatan," siapa yang salat bersama kami, wa nasaka nusukana. Lalu setelah itu dia menyembelih kurbannya, faqad asaba nusuk, itulah kurban yang benar. Wa man nasaka qabla salat, siapa yang menyembelih sebelum salat, fala nusukana, itu tidak dianggap sebagai kurban, hanya dianggap sebagai sembelihan biasa saja. Nah, menurut banyak ulama kita, kebolehan ini berlanjut selama 3 hari berturut-turut setelahnya, terutama dalam mazhab Syafi'i, yang disebut dengan hari-hari tasyrik, tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Hari-hari tasyrik sebetulnya maknanya adalah hari-hari menjemur daging.
Zulhijjah disebut Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Maka yang terbaik menyembelih kurban itu pada tanggal 10 Zulhijjah. 11, 12, 13 dulu di masa Nabi dan para sahabat digunakan untuk menjemur daging dari hewan kurban yang sudah disembelih. Karena itulah cara yang mereka lakukan untuk mengawetkan daging kurban tersebut. Ya, meskipun hari-hari itu juga boleh untuk dijadikan sebagai hari penyembelihan. Jamaah yang dimuliakan saudara, kurban ini sendiri hukumnya adalah sunnah muakkadah dalam mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama kita. Nah, beda dengan mazhab Hanafiyah. Kalau dalam mazhab Hanafiyah dipahami kurban itu hukumnya wajib. Tapi ada perbedaan antara istilah wajib dengan fardu dalam mazhab Hanafiyah. Kalau fardu yang ditinggalkan, orangnya jadi kafir. Tapi kalau wajib yang ditinggalkan, belum jadi kafir, namanya fasik. Itu dalam mazhab Hanafiyah. Ya, jadi kurban ini kalau menurut mazhab Hanafiyah hukumnya wajib. Didasarkan kepada satu firman Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Kautsar tadi. Wassalli li rabbika wanhar, salat untuk Tuhan dan berkurban. Maka dalam mazhab Hanafiyah salat Idul Adha itu wajib, kurban juga wajib. Ya, tapi bukan fardu, Pak. Ya, kalau salat lima waktu fardu ditinggalkan sengaja, orang jadi kafir karena menganggap tidak wajib, tidak diwajibkan. Tapi kalau salat Idul Adha yang ditinggalkan baru jadi kafir, tapi dia fasik. Ya, kalau ada orang tidak berkurban padahal dia mampu, dia fasik. Ini mazhab Hanafiyah. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan melalui jalur Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dan hadis ini terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, "Man wajada lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musalla." Barang siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu dia tidak berkurban, maka janganlah dia sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Adanya larangan yang sangat tegas dari Nabi untuk mendekati tempat salat, artinya datang melaksanakan salat ini. Bagi orang yang mampu berkurban tapi memilih tidak berkurban, dipahami oleh Imam Abu Hanifah menunjukkan kewajiban kurban bagi yang mampu. Kalau mazhab Hanafiyah dihukumi sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditegaskan. Kemudian yang ketiga, dengan syarat-syarat tertentu. Apa saja ini? Satu ekor hewan kurban pahalanya menyeluruh untuk satu keluarga. Itulah yang disebutkan juga dengan sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Ya, dilipat dengan fardu kifayah. Cuma bedanya kalau fardu kifayah, jika sudah ada sebagian kaum muslimin yang melakukan, maka yang lainnya gugur dari kewajiban tersebut, tidak berdosa lagi. Tapi jika sama sekali tidak ada yang melakukan, semua berdosa. Misalnya sholat jenazah, ada jenazah tidak ada yang bersalati sama sekali, semua berdosa. Tapi jika sudah ada sebagian yang bersalati, yang lainnya tidak ikut, itu sudah gugur dari kewajiban tersebut. Itu namanya fardu kifayah. Nah, kurban ini dalam mazhab Syafi'i dipahami sebagai sunnah kifayah bagi tiap-tiap keluarga. Artinya jika sudah ada satu orang dalam satu keluarga yang berkurban, maka sunnahnya itu pahalanya menyeluruh untuk semua anggota keluarga tersebut. Nah, jadi misalnya ada di antara kita yang berkurban, maka itu sudah mencukupi untuk istri, itu sudah mencukupi untuk anak-anak kita, berapapun anggota keluarga yang kita miliki. Nah, maka satu ekor hewan kurban sekalipun itu kambing, pahalanya menyeluruh untuk satu keluarga. Nah, yang mengatakan, saya kira satu kambing bisa satu orang. Yang dimaksud satu kambing satu orang pembiayaannya. Jadi kalau dari segi pembiayaan, satu kambing hanya boleh dibiayai satu orang. Dalam arti tidak boleh patungan. Tidak boleh patungan kalau kambing. Tapi kalau sapi boleh patungan, maksimal 7. 7 itu bukanlah kemestian. Bisa saja kurang dari 7. Bahkan jika ada seseorang yang sanggup dia berkurban satu sapi sendirian, waktu lebih baik lagi. Jadi 7 itu batas maksimal. Kalau kambing memang tidak boleh patungan sama sekali. Kemudian yang berikutnya, yang terbaik kalau orang yang berkurban dia sendiri hewan kurbannya, itu yang paling baik.
disembelih sendiri. Karena sebetulnya untuk kurban tidak mesti ada panitianya. Beda dengan zakat. Kalau zakat memang mesti ada amirnya. Allah sendiri yang menyebutkan amil zakat itu dalam Al-Quran pada surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Ini mesti ada amirnya zakat. Tapi kalau kurban tidak mesti ada panitianya. Di masa Nabi mereka masing-masing menyembelih sendiri, kecuali kalau banyak menunjukkan kepada orang lain. Ya, jadi saya ulangi, yang paling baik yang berkurban yang menyembelih sendiri. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa menyembelih sendiri, kita tidak bisa fungsi semua, bisa cari sendiri di mana, sembelih sendiri, potong-potong dan seterusnya, boleh diwakilkan kepada orang lain, baik kepada individu atau kepada panitia, boleh kita wakilkan. Tapi ketika diwakilkan, pengurusan hewan kurban termasuk penyembelihannya, baik itu kepada seseorang, pada individu atau kepada panitia, maka ketentuannya adalah tidak boleh orang yang menyembelih termasuk panitia tadi diberikan upah dari bagian hewan kurban itu. Ya, jadi tidak boleh dikasih upah dari bagian hewan kurban. Tidak bisa misalnya katakanlah saya datang sama seseorang, Ustaz, bisa disembelihkan tapi kurban saya ya? Bisa Ustaz, tapi kasih dagingnya nah? Oh, bisa. Karena itu artinya dagingnya menjadi upah penyembelihan. Atau misalnya beliau sampaikan, bisa Ustaz, tapi kasih kepalanya, itu tidak boleh. Karena itu artinya kepalanya menjadi upah penyembelihan. Begitu juga kalau misalnya ada panitia yang merasa, oh saya kan panitia, kita bagian ini 1 kilo atau 2 kilo, itu tak boleh Pak. Ya, jadi yang namanya panitia itu tidak ada hak secara khususnya, karena panitia itu sifatnya hanya ta'awun saja, ya kerjasama dalam kebaikan, tidak boleh diubah dari bagian hewan kurban. Bukan berarti tidak boleh dikasih upah, boleh dikasih upah tapi jangan dari bagian hewan kurban. Ya, misalnya ada yang datang, Ustaz, bisa disembelihkan kambing kurban saya, kalau bisa. Berapa saya kasih Ustaz upahnya? Ada kita saja. Kalau saya kasih 500, bisa juga bisa. Nah, itu boleh. Jadi upahnya bukan dari bagian hewan kurban. Bukan berarti orang yang menyembelih atau orang yang menguliti atau panitia tidak boleh mendapatkan bagian dari kurban tersebut. Boleh dia dapat, tapi bukan karena dia panitia. Ya. Jadi jangan juga kemudian kita mengatakan usah dikasih karena dia panitia tidak boleh dapat sama sekali. Boleh dikasih tapi jangan sebagai panitia. Terus dikasih sebagai apa? Seperti orang-orang lain yang juga dikasih. Karena peruntukannya itu ada 2 macam. Bisa sebagai sedekah, bisa juga sebagai hadiah. Ya, ini ketentuannya. Nah, kalau misalnya diwakilkan kepada orang lain, usahakan tetap hadir menyaksikan penyembelihan tersebut, hadir menyaksikan. Nabi SAW berpesan kepada putrinya Fatimah, ya Fatimah, umi washhadi wa quli inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana muslim. Fatimah, berdiri Fatimah, saksikan penyembelihan hewan kurban. Lalu baca Fatimah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana muslim. Ini disunahkan dibaca pada saat menyaksikan penyembelihan hewan kurban tersebut. Yang sungguh yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jika misalnya tidak sempat hadir, kita tinggal di kota ini, di Makassar, tapi kurban di daerah tempat kelahiran kita, nah kita merasa bisa juga petugasnya ini, ya itu makan daging sapi, tidak apa-apa, tetap sah. Tapi peringkatnya sekali lagi yang paling baik sembelih sendiri, yang kedua diwakilkan penyembelihannya tapi tetap hadir menyaksikan, baru yang ketiga tidak menyaksikan secara langsung proses penyembelihan hewan kurban tersebut. Yang sungguh yang dirahmati dimuliakan Allah. Kemudian yang berikutnya, orang yang berkurban tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan kurban tersebut. Jadi tidak boleh menjual bagian apapun.
mau dagingnya, mau kulitnya, tidak boleh dijual sama sekali. Yang tidak boleh menjual itu adalah orang yang berkorban. Kalau orang yang menerima, boleh dia menjual. Orang yang menerima dia tidak boleh orang yang berkorban. Contoh Pak ya, misalnya sesuatu dia beliau kurban, ya kurban. Beliau tidak boleh menjual hewan kurbannya ini, bagian apapun dari hewan kurban. Nah, kemudian beliau memberikan kepada saya, kasih saya dagingnya misalnya 1 kilo. Nah kalau saya Pak, saya boleh jual. Ya, karena saya bukan orang yang berkorban, saya orang yang menerima. Jadi dia tidak bisa menjual ke orang yang berkorban. Kalau dia menerima, dia boleh. Kalau memanfaatkan, misalnya ada orang yang berkorban, dia pandai, dia mengolah kulit dari hewan kurban tersebut, dia boleh memanfaatkan, bikin apa, sebarang bisa. Yang tidak boleh adalah menjualnya. Ya maksudnya yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian ketentuan yang berkaitan dengan hewan kurban, ya mesti mencukupi umurnya. Ya. Kalau unta sapi 5 tahun masuk ke tahun ke-6, ya. Kemudian kambing 1 tahun masuk ke tahun yang kedua. Nah, domba juga seperti itu. Nah, meskipun bisa juga kalau misalnya tidak ada apa yang berumur 6 bulan bagi domba. Yang maksudnya yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hewan tersebut tidak boleh cacat. Ada 4 jenis cacat yang secara sahih eksplisit jelas disebut di dalam hadis. Arba'un la tajuzu fi da'iyah. Ada 4 jenis cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. 1. Al-awra al-bayyin awruhan, yang buta 1 matanya, jelas-jelas kelihatan butanya. Yang kedua, al-araj al-bayyin arajun, yang pincang kakinya, jelas-jelas kelihatan pincangnya. Yang ketiga, al-maridatu al-bayyin maraduha, yang sakit jelas-jelas kelihatan sakitnya. Kemudian yang keempat, al-kasirul lati la yubqi, yang kurus sekali sehingga seakan-akan tidak ada lagi sumsum pada tulangnya. Itu tidak boleh jadi hewan kurban. Nah, tentu yang lebih parah daripada itu tidak boleh lagi. Kalau disebutkan buta 1 matanya tidak boleh, apalagi kalau buta dua-duanya. Kalau disebutkan pincang kakinya tidak boleh, apalagi kalau putus kakinya. Nah, itu lebih tidak boleh lagi. Yang ini cacat yang selain itu sudah berbeda pendapat ulama kita. Ya, tapi yang sebaiknya yang tidak ada cacatnya, kecuali cacatnya ringan saja yang sopan untuk dihindari. Terakhir, apa hikmah dari syariat kurban ini? Hikmahnya yang pertama kali sebagai sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk menghidupkan sunnah dari nabi-nabi yang terdahulu. Minimal sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau yang pernah diperintah oleh Allah SWT untuk membeli putra kesayangannya. Beliau dengan keikhlasan melaksanakan perintah Allah tersebut, maka Allah SWT kemudian mengganti putra kesayangannya dengan seekor kipas, seekor domba yang besar. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai wujud kepedulian kita terhadap sesama. Itulah sebabnya disunnahkan orang yang berkurban makan sebagian dagingnya, kemudian sebagian lagi disedekahkan, sebagian lagi dihadiahkan. Yang disedekahkan tentu untuk fakir miskin. Kalau yang dihadiahkan tidak mesti fakir miskin, tetangga-tetangga kita, Pak. Biar dia kaya, boleh dikasih. Itu namanya hadiah. Sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, rekan kerja kita, boleh dikasih. Walaupun dia orang kaya. Ini masuk dalam bab hadiah. Jadi ada yang dikasih sebagai sedekah, yang dikasih sebagai hadiah. Yang maksudnya disunahkan makan sebagian dagingnya, kecuali kurban nazar. Kalau kurban nazar tidak boleh dimakan, semua wajib disedekahkan. Jadi orang yang berkurban karena nazar, maka dia bersama keluarganya tidak boleh memakan daging dari hewan kurban itu, disedekahkan semua. Kurban nazar itu misalnya seperti ini, ada yang bernazar, kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya kurban kambing ini. Nah, sembuh betul.
maka wajib dia tunaikan nazarnya, wajib dia berkurban. Karena kurban itu dilakukan sebagai nazar, maka wajib disedekahkan semua. Nah, termasuk juga kurban atas nama orang yang sudah meninggal, bagi yang membolehkan. Karena ulama tidak sepakat kebolehannya. Ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang membolehkan dengan syarat. Syaratnya ada yang mengatakan harus ada wasiatnya orang yang meninggal. Ada juga yang mengatakan diikutkan dengan orang lain yang masih hidup dengan keluarganya. Ya, kalau saya pribadi lebih cenderung kepada apa yang diajarkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak. Ya, bagaimana supaya orang kurban itu biasanya kurban atas diri. Kalau dia ingin ada pahala untuk keluarganya yang meninggal, bagian daging dari hewan kurban yang dibagi-bagikan tersebut itulah yang diniatkan sebagai sedekah yang pahalanya untuk keluarga yang sudah meninggal. Dia jelas ini masalah fiqhiyah. Nah, jika ada di antara bapak ibu yang memilih kurban atas nama orang yang meninggal, maka semua bagian hewan kurban tersebut disedekahkan. Misalnya, Umar akan saya ikut patungan 1 ekor sapi, saya ambil 2 nomor bersama dengan 5 orang yang lain. Cuma saya ambil 2 nomor, 1 untuk saya, 1 untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Nah, bagian orang tua saya itu tidak boleh saya makan bersama keluarga saya, semua saya sedekahkan. Ya, yang boleh saya ambil dia menjadi bagian saya sendiri. Terus itu yang baik sebagai simbol dari upaya kita untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita, sifat memperturutkan sahabat, ada sifat rakus, sifat tidak benar, semalu dan seterusnya. Itu semua yang ingin disembelih di dalam diri kita. Saya kira itu pengantar kajian subuh kita hari ini. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin